Komunikasi akan terus dijalankan dengan pemerintah baru Filipina yang akan mulai mengambil alih pemerintahan pada tanggal 30 Juni 2016. Pergantian pemerintah baru di Filipina diyakini tidak akan menjadi penghambat penanganan sandera. Menurut rencana, saya akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina yang baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016. Kita sudah ikuti tadi bersama adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Mungkin Pak Nafi punya komentar bahwa kemudian ternyata pemerintah pun menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pergantian Menteri Pertahanan, lalu kemudian nanti pergantian pemerintahan. Nah ini kemudian strategi tepat tidak yang dikatakan Bu Retno tadi? Tepat ya. Memang yang bisa kita jadikan patokan, referensi untuk mengambil tindakan tentu adalah yang punya kekuasaan dan legitimasi, dan itu adalah nanti hari Jumat. Semua sudah dilantik. Tapi kemudian ini kan kalau menunggu sampai hari Jumat, bukankah nanti kita bisa khawatir nih di jangan-jangan ABK kita di sana itu diancam atau kondisi tidak baik, itu bagaimana? Ya itulah saya kira sambil menunggu resminya hari Jumat dilantik pemerintahan yang baru Filipina, itu pemerintahan kita sebenarnya toh juga sudah mulai ada komunikasi dengan penyandera. Ya. Kemarin Pak Luhut juga mengatakan bahwa sudah bisa ada kontak dengan yang disandera, ya, dan katanya juga sudah ada proof of life, artinya memang betul yang ditelepon itu memang pegang sandranya. Ya. Karena terus terang di banyak kejadian kayak kemarin itu ditelepon ngaku pegang sandra, ya, begitu mau dikasih duit atau tebusan, sandranya dibawa orang lain. Jadi banyak calo-calo ini, calo-calo penculikan itu banyak juga gitu. Nah sehingga secara detail memang sudah dilakukan kontak. Ya. Tinggal bagaimana ini dipelihara sampai dengan ya nanti pemerintah resmi itu bisa kita ajak bicara. Gitu. Saya hanya memberi catatan. Kalau memang pemerintahan baru Filipina ini nanti katakanlah mengambil opsi darurat militer, itu artinya berarti perang terhadap Abu Sayyaf, ya. Berarti sandera kita ini harus lebih dulu selamat, supaya tidak menjadi bagian dari collateral damage-nya perang Filipina itu, gitu. Atau kalau memakai pendekatan yang damai, jalur negosiasi pemerintah Filipina dengan Abu Sayyaf, ya tentu ini harus menjadi bagian dari WNI kita yang disandera, sebagian dari yang diselamatkan gitu. Nah, makanya saya tadi juga mengatakan pemerintah jangan saja mengandalkan jalur resmi. Jalur yang dipakai itu harus multi jalur, ya, di mana masyarakat sipil harus diikutkan. Karena terus terang Mas, kemarin ada 10 dan 4 sandera yang dibebaskan kemarin itu ada sebuah hikmah bahwa yang ternyata efektif adalah pendekatan nir kekerasan, bukan memakai operasi militer kan? Ya. Semuanya karena negosiasi, karena hubungan baik, karena mungkin Gubernur Sulu juga membantu, jaringan-jaringan MNLF yang lama juga sama gitu. Kemudian hubungan pertemanan antara LSM dan Abu Sayyaf juga dimaksimalkan gitu. Bahkan ada pendekatan yang sangat genuine ya, dengan pendekatan kebudayaan, ya, ada kopiah, ada macam-macam begitu. Yang menurut saya itu ternyata efektif gitu. Dan mungkin lebih efektif dari lebih efektif. Saya mengatakan operasi militer ini saya agak sanksi bisa efektif. Karena tadi itu, apalagi kalau kita melakukannya hanya sendirian, tidak dengan Filipina. Ya. Pak Hanif, tapi kemudian untuk menggerakkan ya jalur multi jalur ini ya, seperti Anda bilang tadi, lewat jaringan masyarakat sosial ini, gimana cara menggerakkannya itu? Itu kan juga tidak mudah, Pak Nafi. Sebenarnya kemarin sudah dilakukan. Ya. Jadi kesepakatan yang terakhir kemarin itu Mas, itu Abu Sayyaf Group, ya, itu tidak lagi boleh menculik orang Indonesia dan menjadikannya sebagai tebusan. Nah, barternya adalah LSM Indonesia ini itu akan menyekolahkan anak-anak bangsa Moro, terutama di Sulu itu, yang sebagian besar juga bagian dari Abu Sayyaf, ya, anak-anak ini remaja-remaja itu disekolahkan di Aceh salah satunya. Jadi ini bagian dari tebusan yang ditebus gitu loh, ya, tapi dengan cara pendidikan. Mengapa?
Karena mereka terus terang di Mindanao bagian barat, Sulu dan macam-macam ini, Basilan, itu mereka ya tidak ada pendidikan yang cukup, kesehatan tidak memadai, sehingga mereka kemudian mencari penghidupannya dari bisnis penculikan gitu. Nah ini ada sebuah tawaran yang menarik dan mereka sepakat untuk anak-anak mereka, remaja-remaja mereka daripada terlibat dan masa depan mereka tidak lagi sama dengan generasi tuanya begitu sebagai penculik, sebagai penjahat, mereka kemudian sekolah di Aceh. Dan sekarang masih terus berlangsung itu. Nah, ini mestinya dijaga, hubungan itikat baik ini dijaga. Tetapi lagi-lagi ini kalau ujung-ujungnya hanya para bandit dan penjahat, nggak bisa diajak omong-omong, hanya minta duit terus, ya kita perlu bicara di meja yang terpisah gitu. Nah itu Pak Hanafi, sekarang kalau kita bicara sedikit lompat ya ke arah-arah pencegahan gitu, kemudian tampaknya nih dari kelompok yang menculik ini, yang diduga Abu Sayyaf ini ada kecenderungan mereka kok sepertinya ketagihan begitu untuk menculik anak buah kapal Indonesia begitu ya. Ini kemudian bagaimana supaya mereka kemudian untuk kedepannya ini mereka tidak kemudian lagi-lagi menculik dengan iming-iming tebusan lagi khususnya. Caranya itu apa yang perlu efektif dilakukan? Karena terbukti ternyata langkah-langkah G2G itu mungkin tidak se-efektif seperti yang Mas bilang tadi, jaringan masyarakat sosial. Mereka ini kan dalam dunia gelap bisnis ini kan KFR gitu ya, kidnap for ransom. Ini bisnis ini Mas, bisnis yang memang ditekuni oleh Abu Sayyaf, bukan soal emang hanya urusan duit aja. Makanya tadi saya katakan ini sekumpulan bandit saja gitu. Tidak ada hubungannya dengan ISIS, tidak ada ideologi, tidak ada agama, tidak ada separatisme untuk bikin Mindanao merdeka. Itu udah semuanya saya kira itu ditinggalkan. Sekarang cuma untuk bisnis. Urusan perut nih berarti. Urusan perut gitu. Nah solusinya adalah ada dua hal. Dua-duanya ini tentu bukan yang ideal, tapi memang harus dipilih. Kalau tebusan itu dilakukan, maka tadi dikatakan ini akan jadi modus terus-terusan. Dan yang diculik itu adalah warga negara yang negaranya selalu memberi tebusan. Mungkin bukan negaranya, tapi perusahaannya. Seperti Filipina, seperti Indonesia dan Malaysia itu sering karena ya berarti memang ditebus selama ini gitu, sehingga kemudian terjadi lagi. Ada moral hazard yang memang dibiarkan. Beda dengan Kanada, dua warga negaranya diselesaikan penggal oleh dieksekusi oleh Abu Sayyaf karena kebijakan pemerintahnya tegas dan perusahaan yang atau mungkin keluarganya pun juga tegas, tidak ada tebusan. Gitu. Indonesia belum bisa seperti itu ya Pak Hanafi ya? Indonesia belum bisa seperti itu. Jadi sebaiknya begini ya, ini mungkin pikiran praktisnya pemerintah ya, dan saya lengkapi. Kalau mau ditebus ya tentu ya nggak usah ngomong-ngomong juga gitu ya. Dan itu tebusan itu harus perusahaan loh, tidak bisa dana pemerintah, tidak ada, pemerintah nggak punya dana tebusan itu, apalagi hal yang tidak jelas begini. Yang timbul nanti malah justru diculik lagi. Hanya oleh perusahaan saja gitu. Setelah itu baru kemudian, jadi ini jalannya paralel. Supaya tidak ada lagi penculikan, tidak ada lagi tebusan, yang diselesaikan adalah Abu Sayyafnya. Artinya Abu Sayyaf ini memang harus pertama diajak runding kalau bisa, kalau tidak ya sudah diselesaikan dengan cara militer. Tapi itu harus dengan sekali lagi Filipina. Dibantu dengan MNLF, AMLF. Pak Hanafi, tapi kemudian solusi untuk kita mungkin berharap nanti presiden yang baru ya Pak Duterte ini kemudian betul-betul melakukan langkah tegas. Apakah ini berarti bahwa pilihan untuk melakukan operasi militer nantinya supaya tidak terjadi kembali, baik itu untuk Indonesia, untuk Malaysia dan juga lain-lain, itu semakin membesar? Dengan arti kata Filipina memang harus melakukan operasi militer nantinya. Ya, yang ditawarkan oleh calon panglima yang baru nanti itu adalah darurat militer terbatas. Hanya untuk daerah-daerah istilahnya mungkin kabupaten begitu ya, di Basilan dan Sulu yang memang di situ jadi markasnya Abu Sayyaf gitu. Dengan bantuan tadi dua kelompok perlawanan yaitu MNLF gitu. Kalau itu yang terjadi, itu artinya berarti mungkin sebuah sikap atau tindakan militer yang agak terukur ya. Jadi bukan lantas darurat militer nasional, bukan. Itu hanya untuk beberapa kabupaten saja ya, dilokalisir. Karena sudah ada sekarang ini sebenarnya ada 3.000
pasukan Filipina. Ya. Dan bahkan juga dilengkapi dengan alutsista yang cukup begitu. Tetapi mereka ini kan ditempatkan di tempat yang aman di Sulu, bukan di daerah-daerah yang rawan gitu. Nah, kalau mau sekarang ini dilakukan, ya tentu pasukan ini bisa dipindah ke daerah yang rawan, yang dikuasai oleh Abu Sayyaf itu sebagai apa? Sebagai pasukan untuk penangkal apabila ya, negosiasi atau cara damai dengan Abu Sayyaf ini untuk pembebasan sandera itu gagal misalnya. Gitu. Jadi kalau cuma disimpan atau di standby-kan di daerah aman ya artinya tidak ada apa-apa. Karena terus terang sudah banyak sekali pasukannya 3.000, daerah itu kecil dan jumlahnya cuma ratusan saja. Gitu. Dan kalau mau sebenarnya bisa aja sekarang langsung dilakuin ya? Bisa, tapi ya tadi itu. Ada sandera kita di sana ya? Iya, itu makanya kemudian proximity menjadi sangat tinggi resikonya. Baik, Pak Hanafi kita masih punya satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah sama kami di Jurnal Pagi.